Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa bertemu ya pagi hari ini untuk melanjutkan read aloud buku The Art of Reading. Kita udah masuk chapter 2 nih tentang how to be a demand reader. Mungkin kita langsung aja. Terlebih dulu udah siap gimana? Sudah teh. Bentar ya, saya coba share screen dulu. Nah ya. Hmm. Hmm, Tadi udah apa? Baca Wah, Sayyidul Istighfar. belum. Oh, Mangga teh Nabila, Mbak Nabila. Hmm? Apa ini? Apa tadi? Ba- Baca Sayyidul Istighfar dulu, Mbak Nabila yang pandu. Oke, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Teman-teman, kita baca Sayyidul Istighfar dulu. Yang biasanya dimulai dengan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim. Apakah berikutnya dikembalikan ke moderator lagi atau langsung dibacakan? Langsung boleh. Ya, sebentar ya. Saya Oke, lagi ini izin filenya. menunggu share screen. Filenya sebentar. Ini Hmm, nanti targetnya sampai selesai babnya atau gimana? Sampai setengahnya rencananya. Hmm, hmm, udah kelihatan belum teh? Kang. lagi loading, kayaknya kelihatan sih benar lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai pembacaan bab 2 dalam buku The Art of Reading. Bab 2, How to be a Demanding Reader. Bagaimana menjadi seorang demanding reader gitu ya. Mungkin kalau di buku bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai seorang pembaca yang penuntut gitu ya. Tapi kalau Kevin bilang demanding reader itu belum menemukan padanan maknanya gitu ya. Jadi mungkin selama pembacaan ini saya akan juga menyebutkan sebagai demanding reader. Deskripsi, how to be a demanding reader is not a special level of reading among the four levels. Bagaimana menjadi demanding reader bukanlah sebuah level khusus di antara empat level membaca. Rather, it is the very quality that defines what it means to be an active reader. Sebaliknya, kualitaslah yang mendefinisikan arti dari membaca aktif. Menjadi seorang pembaca aktif. An active reader is one who constantly demands himself to read more attentively, guided by rules and sustained through continuous practice. Seorang pembaca aktif adalah ia yang secara terus-menerus menuntut dirinya untuk membaca lebih seksama, dituntun oleh aturan, dan didukung melalui latihan secara terus-menerus. Such a reader always seeks
to advance, from elementary to syntopical reading, from reading merely for information to reading for deeper understanding. Pembaca sejenis itu selalu berusaha untuk maju dari level elementary kepada level sintopikal, dari membaca untuk sekedar mencari informasi kepada membaca untuk pemahaman yang lebih mendalam. Paragraf berikutnya teh. However, what exactly do we mean by active when we speak of active reading? Namun, apa sih yang sebenarnya sedang kita bicarain ketika kita berbicara tentang membaca secara aktif? In the previous chapter, we defined reading in general as a kind of learning activity which deals with text, whereas in detail, it is a kind of activity of acquiring knowledge or understanding from meaningful written forms or symbol. Pada bab sebelumnya, kita mendefinisikan membaca secara umum sebagai sebuah aktivitas belajar yang berkaitan dengan teks, sedangkan secara detail ini adalah sebuah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman dari meaningful, bentuk atau simbol tertulis yang bermakna. Here, the word activity is crucial and deliberately chosen. Di sini, kata aktivitas menjadi sangat krusial dan secara sengaja dipilih. An activity cannot truly be called an activity if there is no sense of activeness in it. Jadi sebuah aktivitas tidak bisa disebut sebagai benar-benar aktivitas jika di dalamnya tidak ada unsur activeness, keaktifan. In bahasa Indonesia, the word activity is translated as kegiatan. Dalam bahasa Indonesia, kata activity diterjemahkan sebagai kegiatan. The root of the word is giat. Akar kata dari ini adalah giat, which itself means active, yang artinya adalah aktif. Thus, dengan demikian, kegiatan is understood as something that one does with giat. Dengan demikian, kegiatan dipahami sebagai sesuatu yang dilakukan dengan giat, with intention, knowledge, and effort, dengan niat, pengetahuan, dan usaha. Oke, sampai situ dulu Mbak Nabila. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, kita bisa lihat. Makasih Mbak Nabila udah bacain. Kita masuk ke bab kedua. How to be independent reader. Ya tadi bener disebut Mbak Nabila bagaimana caranya menjadi pembaca yang penuntut. Demand artinya ya penuntut mungkin serasa kurang pas buat padanan Indonesia yang benar. So, di paragraf 1 dijelasin bahwa demanding reader itu bukan salah satu dari 4 level membaca. Dan ini adalah berkaitan sekali dengan kualitas yang menjadikan dia itu aktif pembaca. Dan seorang pembaca yang aktif itu selalu who constantly demands himself to read more attentively. Supaya si pembacanya itu membaca dengan attentively, dengan perhatian yang tinggi. Dengan perhatian yang tinggi yang dibimbing oleh peraturan and sustain it through continuous practice dan berlangsung lebih lama dan terus berlangsung lewat kegiatan dan lewat latihan. Jadi ini jadi combo yang menarik sih, saya tandain more attentively ini. Sustain it through continuous practice.
Jadi yang pertama, dia membacanya dengan sungguh-sungguh dan patuh kepada peraturan. Terus dia lakukan itu terus-menerus. Itu indikasi kalau seseorang itu bisa disebut apa namanya, demanding reader. Such readers always seeks to advance. Sebagaimana halnya pembaca akan terus naik kelas ya. Bagi yang mau naik kelas dari elementary ke subtopical, dari yang hanya tahu informasi dan mau paham lebih banyak. Dengan catatan yang mau ya, pada hakikatnya akan ada akan ada orang yang tetap mau berada di level itu tanpa mau menaikkan kapasitasnya. Dan semua punya efeknya masing-masing. Lanjut paragraf kedua. However, what exactly do we mean by active when we speak of active reading? Apa yang kita maksudkan dengan active reading yang kita udah bahas di chapter sebelumnya, di bab sebelumnya, yang secara general. Nah, ini di sini ada yang namanya pembahasan atau pendefinisian secara general sama yang khusus. Nah, ini nah ini bagus nih dari, jadi kita punya definisi yang umum. Umum ini artinya definisi ini berlaku buat orang-orang umum. Khusus berarti berlaku untuk orang-orang khusus. Yang generalnya itu apa? A kind of learning activity which deals with text. Udah sampai situ doang. Secara detailnya, a kind of activity acquiring knowledge or understanding from meaningful written poems. Nah, bagian-bagian yang detail tuh, tadi berdefinisi yang detail itu dikhususin buat orang yang khusus juga tuh. Yang kata kuncinya itu kan acquiring knowledge, memperoleh perolehan ilmu dan pemahaman. Nah, tinggal kita mau mau masuk ke bagian mana nih? Masuk ke bagian umum atau bagian khusus? Here, the word activity is a crucial and deliberately chosen. Kata aktif di sini itu krusial dan deliberately. Ini ada anak sastra Inggris ya. Salah malah ini. Sini ada siapa aja? Nabila, Mas Rafiq, Anis, Nisa Aulia, Salman, Sekar, Kusaif. Nggak ada yang nggak ada yang sastra Inggris ya. Ini ada menarik. Kenapa dia dipilih deliberately? Deliberately itu artinya tidak merdeka ya. Chosen kan di kita translate itu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang benar-benar apa ya menyebutnya, eh, yang benar-benar wujud dia, benar-benar astagfirullah kalau lupa. Yang benar-benar physically kita bisa lihat, eh, dan kita serap juga ke bahasa Indonesia. Misalkan, kalau bikin janji itu yang fix-fix aja, yang konkret. Nah, konkret konkret kan itu kan dari bahasa Inggris tuh konkret ya, CONCRET yang artinya beton, yang dia itu kokoh, yang dia itu apa namanya, ya kokoh, tegas, keras gitu. Jadi kalau bikin janji omongan tuh yang konkret aja, artinya yang kokoh aja. Dan itu, nah itu ciri khasnya bahasa Inggris. Dia benar-benar wujud, dia benar-benar kerasa banget.
materialistik, nah, terasa banget material. Dan kata Prof. Al Arslan ya, Al Arslan Cigeng, beliau bilang bahwa karena bahasa Inggris itu benar-benar materialistik banget, benar-benar wujudiah banget, kita nggak bisa kita nggak bisa selalu menggunakan bahasa Inggris itu kepada apa yang tidak materialistik, yang imaterial. Kayak kita nggak bisa sepenuhnya memasukkan kosakata bahasa Inggris itu dengan pada istilah-istilah yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan agama. Makanya para filsuf pakai konsepnya konsep din, konsep ilm, konsep adil, konsep hikmah. Nggak semua yang bisa itu punya 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 apa namanya punya padanan yang pas di bahasa Inggris. Ya itu karena adil nggak ada wujudnya, karena hikmah itu nggak ada wujud secara materialnya. Itu yang terus itu sedikit. Lanjut, an activity cannot truly be called an activity if there is no sense of activeness in it. Aktivitas itu nggak bisa benar-benar dipanggil, disebut sebagai aktivitas. Tapi kalau jika nggak ada keaktifan di dalamnya. Bahasa Indonesia, the word activity is translated as kegiatan. The root of the word jihad, the word is jihad, which itself means active. Jihad itu aktif. Thus, kegiatan is understood as something that one does with jihad, with intention, knowledge, and effort. Maka kegiatan itu dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan jihad, with intention, knowledge, and effort. Kalau ada strip gini nih, niat itu berarti melingkupi niat, pengetahuan, dan effort. Mungkin kita bahas kalian, kan banyak anak tarbiyah juga nih. Let's see. Nah, teman-teman, eh nih coba kita quick respon aja ya. Ada yang tahu bedanya? eh Pertama, sebelum masuk ke sana, ada berapa ada berapa kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan kegiatan, pekerjaan, bekerja, yang melakukan sesuatu lah. Ada yang bisa jawab nggak? Mbak Nabila mungkin? Thomas Ropik? Ini katanya berarti yang dari bahasa Arab beneran ya? Maksudnya bukan serapan ke Indonesianya. Iya, bahasa Arab. Serapan ke Indonesia apa tuh? Kita 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 coba lihat. Ini terbuka juga ya, Mbak Anis, Mbak Nisa Aulia, Teh Sekar, Teh Soy. Perbuatan, pekerjaan, kegiatan. Nah itu kalau di bahasa Arab kan kita nemuin kata apa tuh? Jadi ada yang on mic, Mbak Anis. Enggak, aku nggak on mic. Oh enggak, maaf maaf. Gimana Mas Ropik? Aduh, saya nggak tahu lagi. Bentar saya coba sambil cari ya. Siap siap. Mbak Nisa Aulia, apa kata bahasa Arab untuk pekerjaan, kegiatan, pekerjaan atau perbuatan dah? Mbak Nabila, fiil. Good point. Saya tidak tahu ya.
fiil ya, fiil kan kerja sebenarnya, kata kerja. Eh, Pekerjaan. Ya. Nah, sekarang selain fiil ada lagi nggak Mbak Nisa lihat? Mbak Nisa ya, saya panggil Mbak Nisa nih. Teh Soy mungkin, atau Teh Sekar. Iya, fiil kata kerja. Misalkan, makanya ada isem, ada isim, fiil, harf. Fiil itu ya kata kerja. Anggaplah kerja, fiil. Fa'ilu, fa'il. Nah, eh, sekarang nih, apa kata lain yang paling dekat, ya amal. Amal kan bahasa bahasa Arab juga. Selanjutnya, apa yang bedain fiil dengan amal? Ada clue kah, Mbak Nisa? Mbak Nisa Aulia atau Mbak Nisa? Tadi yang jawab siapa ya? Oh, Nisa Aulia. Apa yang membedakan fiil dengan amal? Nah, ini quick answer aja ya. Yang membedakan fiil dengan amal tuh, kalau kita mengikut pada pandangannya Syekh Imam Syahid, good point. Amal amal bertujuan. Di kitab Risalah Taklim, eh, Syekh Imam Syahid Hasan Al-Banna di bagian Marotibul Amal, paragraf pertama, bilang bahwa amal itu adalah pekerjaan dengan tujuan, dengan niat. Saya lupa nanti saya screenshot bahasa Arabnya. Kalau teman-teman ada yang Majmu'atur Rasail, yang yang satu, lihat Marotibul Amal. Marotibul Amal itu udah yang ketiga malah. Kita belum masuk ke Al-Fahmu dan lain-lainnya. Nah, di bagian Al-Amal itu lihat eh, pekerjaan dengan niat gitu. Itu dijelasin tuh definisi paling amal. Bahwa amal adalah fiil fiil yang dilakukan dengan niat, dengan tujuan. Karena itu berkaitan banget dengan proses dakwah gitu. Kita nggak cuma cuma kerja-kerja doang, nggak cuma melakukan suatu aktivitas doang gitu. Kita melakukannya dengan niat. Nah, niatnya tuh gimana? Supaya amalnya itu bisa benar. Kalau niatnya, bahkan bahkan di agama kita tuh niat itu malah bisa lebih 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 berharga daripada amal itu sendiri. Makanya orang-orang yang belum melakukan amal baik tapi udah berniat dengan baik ya udah dicatat juga kan. Dan banyak imam-imam lain yang bikin buku ya, bikin kitab. Misalkan Arba'in Nawawi, kitab hadis Arba'in. Dan kitab hadis Arba'in itu nggak cuma ditulis sama Imam Nawawi ya, banyak imam-imam lain. Tapi yang mau saya katakan itu bahwa niat itu punya concern khusus di kita. Maka ya perbaikilah niat. Sebelum memperbaiki niat kita kita mohon ampun dulu, istighfar dulu. Makanya kita mulai membiasakan baca istighfar dulu sebelum belajar gitu. Satu, untuk membersihkan diri kita, membersihkan niat dari hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Nah, itu sih, itu powerfulnya niat dari sebalik makna pekerjaan. Nah, ini di kegiatan itu, kalau kegiatan dengan niat, dengan ilmu, dan dengan usaha, berarti satu, niatnya harus benar, ilmunya harus benar, dan amalnya harus, perlakuannya harus tepat juga, harus benar juga. Kita bisa lanjut. Oh, enggak.
Mbak Nabila. Sorry, di ke bawah. Dilanjut ya. Furthermore, by activity, we do not mean just any daily task, but a very particular one, the activity of the reader's mind. Lebih lanjut, yang kami maksud dengan aktivitas bukanlah sekedar aktivitas harian, tapi lebih spesifik, aktivitas aktivitas pikiran pembaca. While these, Astagfirullah. While the eyes are necessary for reading, the sense of reading is not visual but intellectual. Ketika membaca, mata diperlukan untuk membaca itu. Tapi esensi membaca bukanlah visual, tapi intelektual. Looking is not the same as reading. Melihat tidak sama dengan membaca. We look all the time. Kita melihat sepanjang waktu, but that does not mean we are reading. Tapi tidak berarti kita itu membaca. Looking, when it does not involve text and at the same time, the mind does not engage with the meaning behind the words, is not reading at all. Melihat ketika tidak melibatkan teks dan dalam satu waktu dan secara bersamaan, pikiran tidak terlibat dalam arti di balik kata-kata, itu bukanlah bukanlah membaca sama sekali. Even when our eyes are fixed on a text, if our mind is inactive or distracted, the genuine reading is not taking place. Bahkan ketika mata kita tertuju pada teks, jika pikiran kita tidak aktif atau distracted, terganggu, kemudian membaca yang sesungguhnya tidak terjadi. Most readers, of course, open their eyes when reading and manage to keep them focused on the page for a few minutes, at least until they begin to feel drowsy. Kebanyakan pembaca tentu saja membuka mata mereka ketika membaca dan berusaha untuk menjaga fokus pada halaman yang dibaca untuk beberapa menit setidaknya sampai mereka merasa drowsy, mengantuk. They struggle to stay focused, fighting merely to keep their eyes awake. Mereka berusaha untuk tetap fokus, hanya berusaha supaya mata mereka terjaga. Some succeed in keeping their eyes open, yet their minds quietly fall asleep. Beberapa mungkin berhasil dalam menjaga mata mereka terbuka, namun pikiran mereka diam-diam fall asleep, tidur. The unfortunate part is that we often fail to notice when this happens. Sayangnya, bagian yang disayangkan adalah kita sering gagal menyadari bahwa ini sedang terjadi. Only later, baru kemudian, when we pause and realize that nothing has been understood, ketika kita berhenti dan menyadari bahwasanya tidak ada yang kita pahami sama sekali, do we discovered that our mind were absent all along. Kita baru menemukan bahwa pikiran kita absen sepanjang waktu kita membaca. In this present chapter, you will learn how to keep your mind on what you are doing. Kayaknya agak turun deh teh satu paragraf ini supaya lebih enak bacanya. Nah, diulangi ya. In this present chapter, you will learn how to keep your mind on what you are doing. Di bab ini, kamu akan belajar bagaimana menjaga pikiranmu fokus pada apa yang kamu lakukan. Fundamentally, pada dasarnya, whether you manage to keep awake or not depends on large part on your goal in reading. Apakah kamu berhasil tetap terjaga atau tidak? Sebagian besar itu bergantung pada tujuanmu dalam membaca. If your aim in reading is to profit from it, ketika tujuanmu dalam membaca adalah mendapatkan manfaat dari ini, to grow somehow in mind or spirit,
bertumbuh dalam pikiran maupun jiwa, you have to keep awake. Kamu harus tetap terjaga. That means reading as actively as possible. Itu artinya membaca seaktif mungkin. It means making an effort. Ini artinya harus berusaha. An effort for which you expect to be repaid. Sebuah usaha yang kamu mengharapkan kamu mendapatkan imbalan dari itu. How to be a demanding reader primarily concerns the mind's activity, that is, its activeness during reading. Hmm, Bagaimana menjadi demanding reader? Utamanya berkaitan dengan aktivitas pikiran, yaitu keaktifan ketika atau selama membaca. Oke, biar nggak terlalu panjang. Nanti kayaknya per satu paragraf aja Mbak, nanti baru kita Oh bahas. gitu, Biar, ya. biar ini, biar nggak los. Ke atas lagi Teh Soy, lanjut. Nah di bagian ini, nah, lebih jauh lagi. Furthermore, furthermore, by activity we do not mean just any daily task. Kita nggak bahas aktivitas itu sebagai daily task ya, hal tugas keseharian. Tapi lebih partikular, lebih khusus lagi, lebih khusus lagi, eh aktivitas dalam pikiran pembaca. Ketika mata itu benar-benar membaca, sebenarnya yang jadi esensial jadi dari membaca itu bukan visualisasi, tapi intelektual. Melihat itu nggak sama dengan membaca. Kita bisa ngeliat aja, kita bisa ngeliat sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi nggak menjadikan bahwa kita itu membaca. Gitu. Kita bisa menerapkan ini juga ke alam. Kita nggak bisa, kita bisa aja ngelihat pohon. Saya lagi ngelihat pohon pisang, air gitu. Tapi kan itu bisa aja ngelihat doang. Nggak ada aktivitas membacanya di sana. Aktivitas membaca kan artinya tafakur tuh. Apa yang kenapa itu? Seminimalnya 3 tuh. Epistemologi aja tuh. Dari mana itu, prosesnya gimana, keluarannya apa. Lalu melihat ketika itu does not involve text and at the same time the mind does not engage with the meaning behind the words. Melihat ketika tidak melibatkan tulisan, tidak melibatkan teks, dan pada waktu yang sama pikiran tidak ya terlibat juga dengan makna di sebalik kata-kata itu. Itu bukan membaca sama sekali. Bahkan kalau mata kita tetap stick to the text ya, benar-benar lihat benar-benar buku. Tapi kalau pikiran kita inaktif atau terganggu, maka ya kegiatan membaca itu nggak dilakukan sama sekali. Gitu. Ini yang pikiran ini dalam artian inaktif ini harfiah ya atau majasi ya. Karena karena even pun kita tidur ya, pikiran kita tetap aktif ya. Makanya ada proses. Nah, kita perlu melihat juga nih pikiran itu. Pikiran itu sebenarnya hal-hal yang bukan material juga. Makanya makanya mudahnya kita ngelihat bagaimana cara berpikirnya orang barat tuh. Balik lagi ya lewat bahasa ya. Bahasa tuh benar-benar sekrusial itu. Makanya orang-orang sampai ngebedah otak buat ngelihat cara otak itu bekerja itu gimana. Otak ya salah satu bagian
yang physically. Kita nggak bisa lihat hafalan-hafalan kita itu muncul tuh di otak-otak. Terus kita nggak bisa ngelihat jiwa kita tuh ada gitu di tubuh kita. Makanya ada penelitian tuh mengukur mengukur berat badan, mengukur massa badan orang yang hidup dan orang yang meninggal. Cuma beda berapa 0, berapa gram gitu ya. Katanya oh berarti beratnya jiwa itu segitu. Ya enggak juga gitu. Jadi barangkali ada beberapa uh, misalkan ada gas di tubuhnya yang baru keluar atau lain-lainnya. Makanya ada juga kalau teman-teman pernah nonton Frankenstein, Frankenstein kan percobaan galvanism tuh untuk menghidupkan orang mati lewat listrik. Seolah-olah yang apa namanya memberikan jiwa itu adalah listrik gitu, kejutan listrik itu sendiri. Ya itu melihat bahwa kehidupan itu bisa berjalan secara material, secara secara materialistik. Makanya di filsafat barat itu materialisme itu jadi salah satu tonggak yang cukup besar ya di sana. Dan ya itu bisa berkaitan dengan pandangan alam juga. Makanya teman-teman di sini yang udah mulai belajar bukunya Prof. Altos tuh, Prof. Altos akan selalu berangkat juga tuh gimana cara orang lain lihat ini, gimana caranya David Hume melihat satu hal, Francis Bacon lihat satu hal, kenapa dia bisa bilang begitu, gitu. Lalu kebanyakan membaca tentu saja membuka matanya ketika membaca dan mengatur supaya mereka mata itu tetap fokus dari halaman untuk beberapa menit. Untuk beberapa menit sampai dia mulai merasa mengantuk ya, bukan mulai merasa paham. Mereka kesulitan untuk tetap fokus dan berjuang hanya untuk mata kita tetap terbuka. Nah, tadi kan dibilang tuh kalau melihat itu nggak sama dengan membaca. Dan itu bukan esensi dari membaca. Ya walaupun membaca perlu melihat juga nih. Nah, sekarang di bagian melihatnya pun sebenarnya kita udah struggle gitu. Kalau kita di bagian melihat ya udah struggle itu gimana kita bagian membacanya, bagian memahaminya. Beberapa sukses dalam membuat mata mereka tetap terbuka, tapi pikirannya tertidur pulas. Naasnya bagian ini ya balik lagi ya, ini kan consciousness tuh kesadaran. Bagian ini kita nggak pernah notice ya. Kebanyakannya kita nggak pernah notice. Only later when we pause, ketika kita berhenti dan kita sadar kalau kita tuh nggak dapet apa-apa dari nggak ada yang kita pahami, baru sadar tuh bahwa pikiran kita tuh absen. Bagus itu kalau sadar. Gimana kalau nggak sadar? Gimana kalau seolah dia sadar kalau dia udah dapet ilmu? Makanya di sana ada yang namanya jahil. Jahil ada dua kebodohan di sana. Yang pertama jahil wasit, yang kedua ada jahil murakkab. Jahil wasit itu jahil wasit itu dia tahu. Dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Nah ini, jahil wasit ini yang kita bicarain. Tapi kalau jahil murakkab itu dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jadi mengatakan bahwa dia tahu padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak sadar kalau dirinya tuh nggak tahu. In this present chapter, you will learn how to keep your mind on what you are doing. Nah, di bagian bab ini kita belajar untuk uh, apa namanya, membuat pikiran kita itu tetap hadir dengan apa yang dilakukan.
Pada dasarnya, whether you manage to keep awake or not depends in large part on your goal in reading. Pada dasarnya, kita mengatur untuk pikiran itu tetap tetap sadar, tetap awake, dan tidak bergantung pada tujuan besar dalam membaca. Nah, your mind on what you are doing, whether you manage to keep awake. Nah, supaya ada alasan lain lagi dan kita nggak bergantung pada tujuan membaca. If your aim in reading is to profit from it, kalau kita membaca untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari itu, to grow somehow in mind or spirit, untuk menumbuhkan somehow in mind, sesuatu dalam pikiran atau semangat, you have to keep awake. Jadi kamu harus tetap sadar. That means reading as actively as possible. Artinya kita membaca seaktif yang bisa kita lakukan. It's mean to making an effort for which you expect to be repaid. Artinya dalam membuat suatu usaha, dalam artian usaha yang kamu berharap dapat imbalannya. Saya ke bawah lagi teh. Dalam imbalannya, how to be a demanding reader, primarily concern the mind's activity, maka menjadi demanding reader secara primernya membutuhkan concern kepada aktifnya pikiran kita. That is its activeness during reading, dan itulah keaktifan during reading, dalam membaca. Nanti kita mulai terbiasa ya, kita membuat satu kalimat tuh jadi satu dibedah lagi jadi ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau di bahasa logika tuh misalkan keaktifan, berarti thingness dari benda itu sesuatu yang khas dari benda itu. Jangan ada Kevin nih, ini Kevin nih. Nah, kekevinan ini itu apa gitu? Itu kan hal-hal yang khusus buat objek itu. Itu thingness namanya. Biasanya ditandai dengan activeness. Ya, yang belakangnya ness itu biasanya merujuk kepada kekhasan pada objek itu. Monggo dilanjut, mana bilang? Oke, izin lanjut. Reading is a special kind of activity, a learning activity. Membaca adalah sebuah aktivitas sejenis aktivitas yang istimewa, sebuah aktivitas belajar. What distinguishes it from listening is simply the medium. Yang membedakannya dari mendengarkan adalah medianya. One deals with text, yang satu berurusan dengan teks, while the other with audible speech, yang satunya berkaitan dengan ucapan yang dapat didengarkan. Yet both belong to the same genus, namely learning. Namun keduanya termasuk ke dalam genus yang sama, yakni belajar. For this reason, we do not classify reading as a mere hobby. Dengan alasan tersebut, kami tidak mengklasifikasikan membaca sebagai sekedar hobi, since the word does not inherently carry the sense of activeness, karena kata tersebut tidak secara inherent bermakna atau membawa arti sebagai aktivitas. More than that, it trivializes the matter when we place reading in the same category as fishing, jogging, or singing. Lebih dari itu, ini meremehkan membaca gitu ya. Ketika kita menyamakan membaca dengan sekategori dengan memancing,
jogging, atau bernyanyi. This is not to say those hobbies involve no intellectual effort at all. Ini tidak mengatakan bahwasanya hobi-hobi tersebut tidak melibatkan usaha intelektual sama sekali. Yet the mind does not engage nor exert itself as fully as it does in reading. Eh, Namun, pikiran itu tidak terlibat atau tidak mengerahkan secara seluruhnya gitu ya, seperti ketika dalam membaca. Reading demands far greater intellectual effort. Membaca itu menuntut usaha intelektual yang jauh lebih besar gitu. And it deserves nothing less. Dan itu kita memang berhak untuk mendapatkannya, dan membaca itu berhak untuk mendapatkan hal tersebut. To say that reading is a learning activity is to affirm that its end is the same as that of learning itself. Mengatakan bahwasannya membaca sebagai aktivitas belajar berarti menegaskan bahwasannya akhir dari membaca ini sama dengan akhir dari belajar itu sendiri. Apa itu tujuan akhirnya? The acquisition of knowledge or wisdom, either theoretical or practical. Berarti penguasaan pengetahuan atau hikmah, baik secara teoritis maupun praktis. In this sense, understanding is not accidental but essential to the very structure of learning, and therefore to reading in particular. Dalam artian ini, pemahaman bukan kebetulan gitu ya, tapi suatu yang penting bagi struktur pembelajaran itu sendiri, dan karena itulah bagi membaca itu sendiri. Oke. Ada satu paragraf. Ya. Ini ya lumayan panjang. Nah, membaca itu adalah jenis aktivitas yang spesial, a learning activity, suatu aktivitas belajar yang membedakan dari listening is simply the medium. Nah, ya kita yang beda dari ya listening itu hanya dari mediumnya. Kalau listening itu apa namanya, didengarkan. Ya, yang pertama one deal with text, yang satu berhadapan dengan teks, yang lain berhadapan dengan audible speech, yang didengarkan. Dan tradisi keilmuan kita itu sebenarnya lebih rapat dengan tradisi dengan pendengaran. Wahyu itu turun kan lewat sebenarnya ya lewat pendengaran juga, dan para sahabat menghafalnya kan lewat simaannya Nabi juga. Itu makanya, dan bisa sama tuh itu sesuatu yang luar biasa tuh. Kita aja kalau di umur kita sekarang ya, kalau oke, kita belajar, kita menghafal lah ya, menghafal Quran. Tapi kalau misalkan nih, kalau kita coba tantang diri kita sendiri, kalau kita lagi anggaplah surat yang benar-benar familiar dengan kita. Misalkan surat Al-Kautsar, Inna atau Inna Kal-Kautsar. Kita bisa melafalkan itu. Tapi kita coba tulis huruf-hurufnya. Apakah kita bisa precisely menentukan harokatnya dengan benar? Atau jangan harokat deh, kita menentuin hurufnya dengan benar. Itu bisa atau enggak? Soalnya emang udah belajar bahasa Arab ya. Makanya belajar bahasa Arab itu udah penting. Baik lagi. Jalur ilmu itu, jalur belajar itu bisa dengan pendengaran dan penglihatan. Yet both belong to same genus, namely learning, dan keduanya itu ada dalam jenis yang sama, yaitu belajar. For this reason, we do not classify reading as a mere hobby. Kita nggak bahas belajar itu hanya sekedar
membaca dan mendengar itu hanya sekadar hobi ya. Yang since the word does not inherently carry the sense of activeness. Inherent. Nah, ini kata-kata bahasa Inggris lagi nih. Inherent itu kan berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan inherent itu. Kita bisa aja melakukan hobi itu dengan kegiatan yang pasif ya. Karena saking terbiasanya mungkin. Jadi kita bisa anggapnya udah punya, kalau misalkan olahraganya memancing ya, kita udah punya, tangan kita tuh udah punya muscle memory. Oh, kalau misalkan dapat umpan yang, misalkan umpan kita kemakan ikan yang berat tuh, kita bakal bisa nariknya dengan sekuatan segini. Dan kita nggak memerlukan lagi activeness lagi di sana. Nah, membaca itu kita nggak bisa apa ya, nggak bisa begitu gitu. Kita nggak bisa, akan selalu aktif. Nah, bedanya membaca itu akan selalu aktif, akan selalu, karena yang dilatihnya itu muscle memory, bagian otak, bagian pikirannya itu sendiri. More than that, it trivializes the matter when we place reading in the same category as fishing, jogging, or singing. This is not side to those hobbies involve no intellectual effort at all. Kita nggak mengatakan bahwa hobi-hobi lain itu nggak, uh, bahwa kita nggak mengatakan bahwa hobi-hobi lain itu nggak melibatkan aktivitas intelektual sama sekali. Yet the mind does not engage nor exert itself as fully as it does in reading. Tapi pikiran yang terlibat itu dia nggak benar-benar hadir, nggak sepenuhnya hadir sebagaimana ketika kita membaca. Demands far greater intellectual effort. Membaca benar-benar menuntut uh, intelektual yang besar ya. And it deserves nothing less. It deserves nothing less tuh. Dan pembaca itu uh, deserve ya. Deserve, apa sih bahasa deserve tuh layak. Dan membaca itu layak. Tidak kurang mendapatkan dari itu. Sifar intellectual grade-nya itu. To say that reading is the learning activity is to affirm that its end in the same as that of learning itself. Mengatakan bahwa membaca itu adalah aktivitas dalam belajar. Itu mengafirmasi bahwa mereka punya tujuan yang sama sebagaimana belajar itu sendiri, yaitu memperoleh ilmu atau hikmah. Nah, ini kata-kata wisdom tuh, ini kata-kata, makanya ada konsep hikmah tuh. Bukan ambil hikmahnya aja ya. Ya, itu jadi trivializes juga tuh. Kita mengatakan bahwa seolah-olah semudah itu ya mengambil hikmah. Padahal itu tahapannya paling paling higher, itu paling tinggi gitu. The highest di antara informasi, uh, knowledge, ilm, hikmah itu paling tinggi sebenarnya. Dan emang jadi bahasa lagi tren aja itu. Kita ambil hikmahnya aja. Emang antum siapa udah bisa langsung ngomong begitu. Tapi kan kita nggak bisa ngomong gitu ya. Kalau kita bilang begitu ya kepada orang yang belum tahu, makanya makanya ada makanya perkataannya Ali itu ya, kita berbicara itu sesuai dengan kapasitas orang yang sedang kita hadapi ya. Nggak bisa langsung tiba-tiba dar ya, mental semua. Tapi ya itu ya yang pengen saya highlight gitu ya, di dalam budaya
kekiniannya atau tren itu, yaitu ada penurunan penurunan pendekadensi makna. Kayak ambil hikmahnya aja. Nggak sesimpel itu. Either theoretical or practical, in this sense, understanding is not accidental but essential to the very structure of learning. Nah, dalam hal ini, pemahaman itu bukan sesuatu yang accident. Accident kan disebabkan oleh hal yang lain tuh. Tapi itu esensial dari itu sendiri. Dari sebuah struktur dalam membaca. Endeavor to reading in particular. Dengan demikian, untuk membaca secara khusus. Oke, eh, coba ke bawah lagi. Sorry, saya lupa ini. Bawahnya ini paragrafnya sepanjang atasnya nggak ya? Pendek. Oke, coba dihabiskan dulu sampai paragraf ini, atau paragraf terakhir. Izin melanjutkan. Being a demanding reader also means being habituated with reading. Menjadi seorang demanding reader juga berarti terbiasa dengan membaca. More exactly, intellectually habituated. Secara intelektual, lebih tepatnya secara intelektual terbiasa. Certainly, the word habit is more appropriate than hobby. Tentu saja kata habit lebih tepat daripada hobi. Any art or skill is possessed by those who have formed the habit of operating according to its rules. Setiap seni atau keterampilan itu dimiliki oleh mereka yang telah membentuk kebiasaan melakukan sesuatu itu sesuai dengan aturannya. This is the way the artist or craftsman in any field differs from those who lack his skill. Inilah mengapa seniman atau pengrajin dalam berbagai bidang itu berbeda dengan mereka yang tidak memiliki atau kurang keterampilannya. Active reading is the union of well-honed reading skills and disciplined, continuous practice. Membaca aktif adalah gabungan dari keterampilan membaca yang kokoh dan latihan yang disiplin dan berkelanjutan. Rumusnya adalah an active reader equals art or skill plus practical consistency. Membaca aktif sama dengan seni atau keterampilan ditambah praktik yang konsisten. Oke. Nah ini. Being a demanding reader, menjadi seorang pembaca demanding reader itu berarti juga habituated with reading, terbiasa, terhabituasi dengan membaca, more exactly intellectually habituated. Certainly the word habit is more appropriate than hobby, dan kata habit itu lebih appropriate ya, lebih tepat daripada hobi. Any art or skill is possessed by those who have formed the habit of operating according to its rules. Any art or skill, seni ataupun kemampuan yang berkaitan dengan ini, yang terform dengan habit, dengan kebiasaan untuk melakukan sesuatu, untuk mengoperasikan sesuatu sesuai dengan ketentuan. This is the way the artist or craftsman in any fields differ from the like a skill. Ini yang menjadikan seorang artis ini nggak disempitkan kepada orang yang muncul di TV ya. Artis itu art is berarti segala yang berkaitan dengan seni ya. Pelaku seni itu artis. Atau craftsman in any field, di bidang apapun. Jadi sebenarnya yang mau di bidang apapun kamu, mau di bidang apapun kalian ya. Kalau kalian punya
Kalau kalian nggak punya ketentuan khusus dan kalian nggak melakukan ketentuan khusus itu secara rutin, maka kita nggak ada bedanya dengan those who lack his skill, kepada orang yang nggak punya skill. Yang menjadikan seseorang itu berbeda, yang menjadikan proses membaca kita, Adler, itu berbeda. Ya karena ada ketentuannya dan harus dipraktekkan. Nggak ada yang lain lagi. Active reading is the union of well-bounded. Nah, ini bahasa materialistik lagi nih. Bahasa membaca yang aktif itu adalah gabungan, union, well-bound, bertulang baik, bertulang tepat. Artinya ya kayak tulang manusia. Tulang manusia kan benar-benar pada tepat, pada tempatnya yang benar-benar pas. Reading skill is and disciplined continuous practice. Jadi rumusnya itu an active reader, sebuah seni dengan praktikal konsistensi. Seni itu punya ketentuan khusus, kemampuan itu punya ketentuan khusus, dan ketentuan itu diperlakukan, dibiasakan secara konsisten. Gak mesti setiap hari, tapi secara konsisten. Itu teman-teman semua. Si Mbak Nabila yang udah baca. Nah, mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab. Ternyata baru baca 3 halaman ya. Tadi niatnya mau baca 5 halaman. Kita buka dulu sesi diskusi bagi teman-teman. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak Nabila, Mas Rafiq, Mbak Anis, Mbak Humi, Mbak Intan, Mbak Nisa, Mas Salman, Teh Soy. Ada yang mau didiskusikan? Mau eh membuka diskusi sedikit aja. Mangga. Izin, Teh Soy, apakah sudah boleh? Oh iya, ya. Oh Saya iya, balikin ke Teh Soy. enggak, enggak teh, enggak. Dimulai. Oke, ketika membaca bagian yang membahas bahwasanya membaca itu bukan hobi gitu ya. Saya tiba-tiba teringat dengan diskusi dengan senior saya dulu waktu di kampus gitu ya. Ketika menulis kolom hobi di CV gitu ya saat mau mengisi materi, beliau eh, menanyakan saya gitu, Bill, emangnya moco itu hobi ya? Memangnya membaca itu hobi toh? Gitu. Apakah sebuah hobi gitu kan? Terus apa kalau bukan gitu kan? Kan membaca itu sebuah kewajiban kita untuk belajar gitu. Artinya saat itu saya sudah merasa bahwasanya membaca itu bukan hobi dan ketika membaca hal ini, membaca bagian ini, buku ini, em, rasanya seperti mendapat justifikasi gitu. Biasanya membaca itu bukan hobi gitu ya, tidak bisa disamakan dengan hal-hal yang lain gitu, dengan hobi-hobi sejenis yang lain gitu. Tapi ketika ditanya gitu ya, ketika ditanya Nabila apa hobinya gitu, akhirnya saya tidak bisa menjawab gitu. Terus gimana itu teman-teman? Apakah kita kemudian eh ketika ditanya orang lain, ketika apa hobimu gitu, kemudian kita tidak menyebutkan membaca sebagai hobi atau menurut teman-teman gimana? Menarik. Menarik. Ada yang mau jawab? Kemana nggak ya? Monggo. Oke. Hmm, ini menarik sih. Kayak aku kan, aku cukup luas lah suka apa buku, genre buku gitu. Menurutku, kalau yang kayak apa sih buku-buku novel, slice of life atau apa namanya eh, thriller misteri, apakah itu masuk eh, kritis membaca atau itu masuk hobi gitu? Kalau menurutku itu sekedar hobi ya, tapi memang memang kita dapat hikmah dari baca novelnya. Tapi lebih banyak unsur hobinya nggak sih? Karena rasa puas dan gampang untuk menyelesaikan buku itu. Sedangkan buku-buku yang seperti self-development, buku agama, religius, dan sebagainya, itu serasa butuh effort lebih untuk membaca. Sehingga itu aku tidak masukkan hobi gitu menurutku. Gimana tanggapan teman-teman? Oke.
Tadi itu berarti eh, kegiatan kegiatan yang nggak terlalu, yang effortless lah, itu bisa dikatakan hobi. Terus yang enggak yang enggak masuk hobi gitu ya, siapa, Teh Intan. Iya, aku mikirnya gitu ya, kan hobi kayak seneng banget gitu loh. Dan gampang diselesaikan. Bisa sehari langsung habis banyak buku. Tapi ulama dulu kan emang juga kayak gitu kan ya. Itu juga nggak bisa dikatakan hobi juga ya. Entahlah gimana tuh. Ya, oke, oke. Nah, itu makanya di tulisan ini, Pak Yogi itu demanding reader ini khusus Pak Yogi nih. Khusus apa yang benar-benar ditulis oleh Pak Yogi. Makanya Pak Yogi nggak menjadikan membaca itu ya hal yang disebut dengan hobi. Karena hobi itu kan pada dasarnya memenuhi rasa kepuasan, kepuasan dan kesenangan. Bisa jadi entertain tuh. Makanya kan ada tingkat membaca yang hanya untuk entertain doang, untuk hiburan gitu. Ya, ya emang emang nggak, saya nggak tahu ya apakah ada kata hobi dalam dalam masa lampau tuh yang, ya, kalau nggak ada kata, kalau kalau memang ada kata hobi dan ulama dulu dan orang-orang dahulu itu senang dalam membaca, berarti ya memang hobinya dalam mencari mencari pemahaman. Kalau nggak ada, berarti eh, memang itu bukan sesuatu yang apa namanya, memang sesuatu yang bukan, apa ya, artinya udah melekat gitu. Sesuatu proses mencari pemahaman itu udah udah hal yang lumrah di zaman dahulu. Cuma di zaman sekarang aja hobi itu jadi seorang, Kamu hobinya apa?" Nah, kalau ditanya balik, hobi itu apa? Hal yang kamu senangi. Berarti kan hal yang hal yang bisa memenuhi kesenangan kita aja gitu. Dan nggak semua hal yang memenuhi kesenangan kita itu bisa bikin itu baik untuk kita gitu. Atau mau dikatakan lebih jauh, itu bisa meningkatkan pemahaman kita. Kan nggak semua hal yang berkaitan dengan kesenangan. Gitu sih. Terus nanti muncul pertanyaan, terus hobi kita apa? Kayak, Jadi, jadi ya, tadi kalau novel-novel yang ringan, sekali baca cepet habis, itu masuknya mana? ya, ya gimana ya? Artinya ya gini ya. Kalau kalau kita mau telusuri lebih belakang lagi tuh, anggaplah hobi itu bukan warisan dari kita nih, bukan warisan tradisi keilmuan Islam. Hobi itu kan jadi ibaratnya kita lagi trek nih, lagi balap lari nih. Ya, kalau emang nggak ada di track itu, misalkan karena sekarang kehegemoni banget tuh sama Barat, ya kita nggak usah ikut-ikutan juga. Kita jawabnya, ya saya kadang jawabnya jenaka gitu. Misalkan hobinya apa ya? Hobinya bikin kalian nanya hobi saya apa, gitu-gitu aja. Kan karena itu balik lagi, itu kan kita nggak perlu jawab yang serius-serius juga. Dan ya itu sih, ya seminimalnya kita sadar kalau ada kok hal yang lebih precious, lebih penting untuk kita benar-benar pikirin daripada sekedar mikirin hobi kita apa. Karena banyak banget yang perlu kita kerjain gitu. Dan ya mungkin orang sekarang baca baca yang ringan-ringan sekali beres ya. Sebenarnya masih banyak juga kok orang-orang yang hebat sekarang yang baca buku-buku berat itu sekali habis ya. Ya kalau baca doang ya, kan baca kan belum tentu paham. Yang penting baca. Nah, teman-teman nih, kalau saya minta baca dulu misalkan bagian ini, baca aja karena yang disuruhnya kan baca itu, bukan paham. Paham urusan belakangan gitu sih. Jadi pengertian sebenarnya dari hobi itu apa? Kalau hobi yang buat kita senang, apakah kita senang dengan melakukan tidur? Berarti hobi kita adalah tidur. Jadi sebenarnya apa tujuan dari seorang bertanya tentang hobi? Ya itu balik lagi ya. Kita jadi muter-muter hal yang kita nggak tahu dasarnya apa. Dan bahasa Indonesia itu balik lagi ya. Emang bahasa itu sekrusial itu. Kita nggak ya mungkin ada yang tahu asal katanya hobi itu apa gitu. Biar kita bisa telusuri. Eh,
apa sih pandangan alam yang mempengaruhinya itu, gitu sih. Mungkin yang lain mau menanggapi tentang hobi. Oh, ini Tesla bilang hobi itu sesuatu yang kita melakukannya dengan sepenuh hati walau nggak dibayar. Hmm, sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati itu berarti apa tuh? Ikhlas berarti ya? Atau sepenuh hati rela sebenar-benarnya gitu ya, walau nggak dibayar, walau nggak dibayar. Lalu kalau kalau pembedanya ya, kalau ada pembeda, misalkan dibayar atau nggak dibayar, apakah dalam uh, proses pemahaman itu, gimana ya? Ya tadi makanya jadi jadi kebas itu. Jadi kita jadi kebas ngebedain mana yang jadi. Ya kita belajar hal-hal yang wajib juga. Ya jadinya wajib, jadinya obligatory gitu, jadinya mandatory, mandatory, mandatory. eh, kita perlu belajar itu walaupun gak dibayar. Ini saya juga masih kurang dapat juga sih kenapa kenapa mesti namanya walau nggak dibayar. Dia pengen menunjukkan, sebenarnya yang saya lihat tuh dia pengen benar-benar menunjukkan kesukaan hatinya gitu untuk melakukan sesuatu itu. Jadi ada penekanan walau nggak dibayar, sepenuh hati walau nggak dibayar. Ya begitulah. Oh, kalau kayak gitu nyambung ya, masuk Hmm. Tekso ya. Berarti apakah orang yang melakukan kegiatan sosial, termasuk guru honorer dan sebagainya, itu kan dibayar seadanya atau makan? Itu apakah bisa dikatakan hobinya adalah mengajar atau enggak hobinya eh, melakukan kegiatan sosial? Aduh, terkait hobi ini memang apa ya? Bingung gitu. Dan sejauh mana gitu itu dilakukan hobi dan kayak kewajiban kita misal kayak belajar gitu. Ketika kita sudah melakukan itu dan itu nggak dibayar, malah kita kadang kalau belajar itu mengeluarkan dana kan. Nah, itu eh apakah itu hobi? Maksudnya sejauh mana itu batasannya hobi, dikatakan hobi sama sesuatu hal yang lain itu tuh sejauh mana gitu. Jadi kalau aku sebenarnya di-clearkan dulu hobi itu apa sih sebenarnya gitu. Baru kita bisa jawab tuh hobinya apa. Itu enggak sih? Oh ya, saya mau bertanya, bolehkah sambil mungkin teman-teman mau menanggapi hobi itu sambil nunggu kali ya? Hmm, di bagian apa tadi? Yang di paragraf 1, 2, 3. Paragraf 3 halaman 32 itu tadi kan dikatakan bahwa kita menjaga kesadaran kita untuk tetap dalam membaca itu tuh jauh lebih penting dari tujuan kita untuk membaca itu sendiri. Itu maksudnya gimana ya? Padahal kan tujuan kita membaca itu kan emang untuk memperoleh pengetahuan gitu kan. Tapi kenapa 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 maksudnya gimana? Udah itu aja deh ini. Oke, yang mana? Halaman berapa tadi? 32 paragraf 3. Yang terpenting itu adalah menjaga kesadaran, bukan tujuan tujuan dari membaca itu sendiri, tujuan kita membaca.
Terima kasih. Oke. Fundamentally, ini ya, whether you manage to keep or not. Oh, tadi saya baru sadar kalau saya bacanya. Coba kita bacanya begini nih. Kita kasih koma di sini. Fundamentally, whether whether you manage to keep awake or not. Pada dasarnya, mau kamu mengatur untuk tetap sadar atau tidak, depends in large part. Itu bergantung kepada bagian mana, kepada sebesar apa. Depends in large part on your goal in reading. Bergantung kepada tujuan kita dalam membaca. Jadi, bagaimana kita mengatur, bagaimana yang menjadikan, oh ya, saya minta maaf tadi mungkin ada kekeliruan pemahaman di tadi. Nah, bagaimana cara kita mengatur supaya kita tetap aktif atau tidak aktif, secara sadar atau tidak sadar itu depends, tergantung kepada tujuan dalam membaca, yang niat itu tadi. Nah, kalau tujuan besar kita atau tujuan kita itu benar-benar oke, besar dan kuat, itu ya, itu yang bisa membuat kesadaran kita itu ya lebih besar lagi, lebih hadir lagi. Makanya di kalimat selanjutnya, if your aim is in reading is to profit from it. Kalau tujuan membaca kita itu adalah mendapatkan faedah darinya, maka kita harus tetap bangun. Kita akan memaksa diri kita sendiri untuk tetap sadar. Gitu, Mbak Anis. Oh, ya. Jadi itu tuh untuk menjaga kesadaran kita itu balik lagi ke tujuan besar kita gitu kan ya. Yeps, betul. Ya, untuk memperoleh pengetahuan atau hikmah itu berarti walaupun keadaan ngantuk seperti apa itu kita berusaha untuk menjaganya untuk tetap sadar gitu ya. Iya, Oke. Terima kasih. oke, sami-sami. Itu ya. Habituasi. Ada lagi teman-teman? Saya izin on. Ini saya balikin ke Teh Soy, kalau bisa ada yang mau nanya. Nah, teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi atau didiskusikan? Jadi kita mau diskusi tentang mobil lagi. Seru itu kayaknya Teh. Jadi saya juga pasti ditanya itu bingung gitu loh Teh. Kalau ditanya hobi apa ya? Hobi itu sebenarnya apa sih gitu? Dan tujuan kita mengetahui hobi orang lain itu untuk apa sih gitu? Nggak tahu juga sih ya sebenarnya. Saya juga kalau ditanya hobi apa, bingung. Tapi kadang kita tuh dengan sendirinya tahu nggak sih orang ini suka ngapain gitu. Terus kayak, oh kalau mau ngomongin ini bisa nih sama dia. Jadi mungkin itu hobinya, Oh, gitu nggak sih? tapi Untuk, masalahnya kan belum tentu apa ya? Apa yang disuka itu hobi gitu. Gimana ya? Jadi emang perlu clear dulu nih sebenarnya. Oh, hobi itu apa sih pengertian sesungguhnya gitu. ya Ya kalau nggak sih? di KBBI mah kegemaran sih, apa yang disukai, apa yang digemari.
Terus ada juga bukan pekerjaan utama Cina. Jadi sekedar sampingan gitu. Hmm. Kata KBBI ya. Kalau sampingannya semisal nih Teh Soy, Hmm. pekerjaannya bukan berdagang gitu, sampingannya adalah berdagang. Berarti bisa dikatakan bahwa Teh Soy ini hobinya berdagang gitu kah? Nggak tahu ya. Sebenarnya saya juga nggak hobi sih Tahu dagang. terus, parah ih. Bukan hobi teh, dagang mah pusing tahu. Tapi kan itu eh sebuah apa tadi kalau di KBBI Kerjaan sampingan, ya. kan sampingan. Terus juga apa tadi? Apa? Yang Hobi pertama itu kegemaran, kesenangan istimewa kemarin pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama katanya. Terus hobi itu artinya juga gemar, suka gitu. tapi walaupun pusing suka kan? Gemar kan? Teh, soalnya Hmm, Lebih ke kebutuhan ya teh. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin kalau nggak ada kita tinggal itu 4 menit ada tambahan lagi dari nih. Kenapa? itu di chat ada tambahan dari Kak. Oh iya, dari Kahana mau tambahin dikit, Kang Teh membaca itu kebutuhan setahu saya seperti halnya kita butuh makan untuk tubuh, kita juga butuh makan untuk otak. Iya, benar. Itu yang kita bahas di chapter 1 ya, dari pembukaan juga ya. Jadi gimana membaca itu seperti kita butuh makanan, memang analogi buku itu seperti makanan gitu. Waktu itu kita pernah bahas teh. Jadi bisa dibilang kebutuhan, ya kebutuhan. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan lagi? Kang Teteh, mungkin dari Kang Rama, ya di introduction. Introduction. Kalau dirasa cukup, mungkin karena kita jadwalnya juga sampai 7.30 ya, sudah eh, dekat, udah 2 menit lagi. Kita tutup aja ya teman-teman. Terima kasih semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita sama-sama tutup dengan istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berkah ya, mendapat manfaat gitu dari apa yang dibaca tadi. Nanti insya Allah ada rekamannya juga ya. Jadi terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.